Karena nama saya Zikriat Yulianto. Di sini saya mengerjakan tugas 3 struktur data. Kita langsung aja ke nomor satunya, buatlah sebuah program searching algoritma sequential dengan menggunakan bahasa Java. Kita langsung aja masuk ke programnya. Kita pertama buat cetaknya dulu nanti ya. Void main string stars. Terus tadi kan diminta buat A1 sampai A5 ya. A1 sama dengan 10. Yang buat A2, A3, A4, komanya kebanyakan. 6, 3, A4, A5. Oke, ini kita hapus aja. Kita di sini A5, A2 kita isi 20, A3 kita isi 30, A4 kita isi 40. Terus kita tampung nih angka-angkanya tadi ke variabel array. New int 1, A2, A3, A4, A5, A5, A4, A3, A2. Terus kita buat nanti kita mau targetin angkanya berapa, kira-kira 22 ya. Terus kita bisa buat variabel dulu, isinya nanti function sequential search ini. Cuma untuk nama function kita huruf depannya kecil. Kita masukin parameternya, nggak perlu pakai int di sini, kita langsung aja array sama target. Oh, di sini kurang t ya. Kita tambahin t. Oke, kita buat eh, ininya dulu deh. Eh, apa sih namanya? Functionnya dulu, int sekian. So, search. Kita masukin dulu parameternya, tadi kita masukin array sama target. Sebenarnya boleh beda sih, cuma biar enak aja. Terus kita di sini kita buat perulangan dulu, int selama int apa? Di sini inti ya. Selama i ini lebih kecil daripada var dot length. Nah, kita i-nya kita increase i plus plus. Terus kita mau ngapain nih dalam for kita, mau if var jika arah i-nya sama dengan target, kita return nilainya. Kalau nggak ada, kita return min 1. Di sini maksudnya apa sih? Kalau di sini tuh, kalau misalkan kita tadi eh, nampung variabel array ini sama target. Kalau eh, kita buat perulangan eh, kita buat perulangan 0, berarti indeks 0 kan 10 nih. 10 sama dengan target enggak? Targetnya kan 20. 10 sama dengan 20 enggak? Enggak. Kita ulang lagi. 20 sama dengan 20 enggak? Oh, sama nih, kita return. Sama juga kalau misalkan targetnya kita ganti 50, 20 sama dengan 50 enggak? Enggak. 30 sama dengan 50 enggak? Seterusnya sampai 50 sama dengan 50 enggak? Nah, return min 1 ini fungsinya nanti kalau misalkan kita nggak punya ini nih. Misalkan kita punya 100-100 nih, kan nggak ada di dalam array-nya nih. Jadi kalau udah sampai di array terakhirnya 50 sama dengan 100 enggak. Oh, udah nggak ada lagi nih yang bisa di for, nggak bisa diulang. Nah, kita masuknya ke return min 1 ini, nanti kita di sini. Kita if result boleh sama dengan min 1 begini, atau kita buat tidak sama dengan min 1. Kalau tidak sama dengan min 1, kita mau ngapain? Kita mau ngeprint eh, angka angka targetnya ditemukan di indeks ke kita concat lagi sama
Result. Nah, ini ini kan kalau ketemu nih, kalau nggak ketemu kita juga buat uh, kita duplikat dulu, kita hapus yang ini. Ini kita ganti aja angka, misalkan angka 100 tidak tidak ditemukan tidak ditemukan aja deh, tidak ditemukan. Hmm. Apa yang salah? Oh, ini kurang nih. Coba kita coba deh 100. 100 harusnya masuknya angka 100 tidak ditemukan ya. Kalau misalkan 20, eh, angka 20 ditemukan di indeks ke satu. Kan indeksnya 10 itu 0, kalau 20 itu satu. Kita coba lagi 50 berarti indeksnya 4. Berarti angka 50 ditemukan di indeks keempat. Oke. Ini udah gitu sih. Itu aja sih kurang lebihnya untuk yang sequential. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2-nya ini buatlah sebuah program searching algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Oke, sama aja sama sebelumnya, cuma kita di sini pakai binary search. Kita copy aja ini ya, teman-teman, biar enggak, sebetulnya dia ini sama aja cara nyetaknya, cuma beda di prosesnya aja. Mungkin kita gantinya di ini. Ini lain sequential, kita ganti ke binary array target. Kita buat juga sini kalau static int sama kayak tadi sih. Binary search. Kita masukin juga parameternya tadi yang kita masukin. Array tengah satunya target. Di sini nih bedanya kita buat variabel dulu untuk low itu bisa juga start array-nya kita masukin 0. Terus kita buat variabel height. Height ini buat add array-nya. Kayak akhir array-nya tuh ada berapa. Kita r.length. R.length kan ini isinya 5 nih. Karena kita kan mau dapatnya indeks nih. Kita min 1. Terus habis itu kita mau buat perulangan nih. Kita mau buat kondisi nih. Kita mau ngulang tuh uh, pada saat ngapain. Kita maunya itu kalau misalkan lalu 9. Terus kita buat di sini variabel mid. Variabel mid itu kita nanti cari nilai tengahnya. Buat cari nilai tengahnya di sini kita buat lalu plus baik bagi 2. Kalau begini kan nilai midnya awalnya itu ada di sini apa eh, di sini kan midnya itu nanti kan low-nya 0. Dot length-nya ini kan 5 min 1 jadi 4. 4 bagi 2 itu di 2. Berarti indeks kedua itu berapa sih? 0, 1, 2. Berarti 30 nih. Kita mau ngapain? If min sedangkan target kita mau kita selesaiin codingnya dulu ya, baru kita bahas sedikit-sedikit else if-nya. R lebih besar sebelum target. Kita ngapain uang sebelum plus 1. Plusnya baik pandangan ini min 1. 6. Sampai sini dulu kita bahas dulu. Eh, kita close dulu ini. Kenapa di sini ada gini-gini? Itu kan tadi midnya kita udah dapat nih di angka 30 nih. Kalau misalkan ini targetnya juga 30, berarti kalau 30 sama dengan 30 enggak, kita langsung aja return. Kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau misalkan targetnya kita ini ganti 10, berarti 30 kan nggak sama dengan 10 nih. Terus kita ke bawahnya nih. 30 lebih kecil, ini salah. Ini tandanya harusnya begini teman-teman. Kalau begini berarti kita masukin yang high ini. Ini tanda lebih kecil. Hmm. Ini 30 lebih kecil daripada 10 Kak? Enggak kan? 30 lebih besar dari 10 kan harusnya, berarti kita masuknya ke else. Nah, di else ini kan tadi high-nya
high-nya ini ditimpa. Kan tadi high-nya itu ada di 4. Di 4 kan ada di angka 50 nih. Ditimpa jadi mid-nya kan tadi ada di angka 30. 30 min 1 indeksnya kita ke 20. Nah, terus berarti kita masuk lagi ke mid-nya, kita ulang lagi nih. Low-nya kan tadi masih ada di 0. Terus di high-nya ini ada di indeks ke 1. 1 bagi 2 kan 0,5 nggak ada tuh 0,5 jadi sistemnya nanti ambilnya di indeks ke 0 jadi di midnya itu 10 isinya jadi 10 sama dengan 10 nggak oh sama nih 10 dia nge-return lagi gitu terus kalau misalkan 40 nih 40 gimana kita mau cari 40 kalau 40 kan tadi midnya kan 30 nih isinya awalnya berarti 30 sama dengan 40 enggak 30 eh lebih kecil dari 40 enggak? Oh iya 30 lebih kecil dari 40 nih. Berarti kan dia launya kan launya tadi di 0 kita timpa sama dengan midnya tadi ada di 30 plus 1 indeks berarti kita ke 40. Nih, kita ulang lagi midnya berarti kan launya itu ada di 0 1 2 3 3 nih. High-nya tetap sama di 4, 3 tambah 4, 7, 7 bagi 2 kan 3,5 nih, 3,5. 3,5 nggak ada, jadi diambilnya 3. Indeks ketiga kan tadi ada 0, 1, 2, 3 di 40 nih. Berarti 40 sama dengan 40 nggak? Sama nih, berarti kita return. Tapi kalau nggak ada gimana? Kalau misalkan sini 100, berarti kita ini pasti masuknya langsung ke LCP ini nanti. Dia mid-nya kan pertama 30 lebih kecil dari 100 nggak? Iya. Masuk ke 40 lebih kecil dari 100 nggak? Iya. 50 lebih kecil dari 100 nggak? Iya. Tapi awalnya ini udah habis nih. Kalau sama high-nya ini udah ini nih. Berarti kita buat return min 1. Min 1 itu kayak tadi teman-teman. Kalau min 1 kan nanti kita bakal ngeprint angka 100 tidak ditemukan itu. Kita coba aja algoritmanya. Hmm, 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 hmm. Ini udah di binary, ini udah di current file. Ini angka 100 tidak ditemukan. Coba kita 70 nih. 70. 70 juga nggak ditemukan. Kalau kita 30, eh, untuk hasil outputnya ini sebenarnya sama sih sama sequential. Cuma bedanya kalau binary sequential itu kelemahannya, kalau misalkan kita punya angka, bukan angka arraynya ada 1000 nih, pasti dia ngefornya 1000 kali teman-teman 1000. Iya, 1000 kali. Jadi nggak efisien lah. Nah, tapi kalau misalkan di binary ini kelemahannya itu harus urut teman-teman mau ascending atau descending, tapi dia harus urut. Soalnya kan tadi kita nyari tengahnya nih. Kalau misalkan lebih kecil, kita kan di program ini kita ke kiri. Kalau misalkan lebih besar ke kanan nih. Gitu. Jadi di sini di binary ini harus di sorting dulu lah. Nah, untuk udah sih gitu aja teman-teman. Sekian tugas tugas 3 struktur data saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.